tadi ya. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor NIM saya adalah 4124199102773. Sedangkan nomor peserta PPG saya 317541000321. Saat ini saya sedang membuat video ini, yaitu tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan, yang insya Allah saya membawakan metode pembelajaran problem based learning. Tujuannya adalah siswa ditantang untuk menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Saat ini saya mengajar di SDN Pegangsaan 205 sebagai guru pendidikan agama Islam. Demikian video perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nalima? Sehat, cerdas, ceria, berprestasi. Nalima. Yes, berakit dahulu, berenang ketepian. Bersakit dahulu, bersenang kemudian. SDN, Pegangsaan 205. Maju, 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 yes. 05 pasti bisa, yes. Oke, terima kasih Bukirnya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sama-sama mengikuti pelajaran agama Islam dengan materi bab 10 tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, namun sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengabsen kalian dulu. Hari ini anak Bu Guru siapa yang tidak masuk? Siapa? Ruby Kavia. Ya. Ruby, kenapa Ruby? Sakit. Adrian? Adrian sakit juga. Oh iya. Jadi dua orang hari ini yang nggak masuk ya? Oke, baik. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini cerah banget. Panasnya lumayan ya, tapi tidak membuat kita tidak bersemangat untuk tetap belajar. Hari ini harus tetap semangat belajar karena kita mau mempelajari tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang Ibu mau nanya, Khulafaur Rasyidin artinya apa sih? Siapa yang tahu? Apa artinya Khulafaur Rasyidin? Ya, anak Bu Guru. Habibi, apa arti Khulafaur Rasyidin? Sahabat-sahabat Nabi atau orang yang dekat dengan Nabi. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Reza, ada berapa Khulafaur Rasyidin yang kamu ketahui? Coba Reza sebutkan. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Iya. 2. Umar bin Khattab. Iya. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Nah, bagus. Sebenarnya buat Reza dan Habibi. Kita tahu Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini Ibu mau membahas Khulafaur Rasyidin yang keberapa? 3. Siapa tadi? Affan ya. Kita tahu Utsman bin Affan itu salah satu sahabat Rasulullah yang juga adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Dari keempat Khulafaur Rasyidin itu, siapa yang menjadi mantunya Nabi? Sebutin. Siapa? Barusan? Utsman bin Affan. Yang kedua? Ada 2 yang menjadi mantunya Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi Khulafaur Rasyidin, yang juga menjadi sahabatnya Nabi, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hari ini Ibu mau bahas
kita Utsman bin Affan, yang jasanya sangat luar biasa. Utsman bin Affan memiliki sifat kedermawanan yang sangat luar biasa, yang mungkin di atas muka bumi ini belum tertandingi, karena banyak sekali jasa-jasa dari Utsman bin Affan. Ya, saat ini Ibu ingin kalian melihat beberapa. Kelihatan semuanya, nah? Oke. Nah, meneladani jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita mau bahasnya Utsman bin Affan dulu ya. Oke, lihat semua. Nah, sebelum masuk ke masalah Utsman bin Affan, Ibu mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, menjelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, membuat paparan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan. Keempat, meneladani jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kelima, menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jasa perjuangan Utsman bin Affan ya, kita perkecil ya nak ya, untuk masalahnya kita langsung ke Utsman bin Affan. Bagaimana jasa serta perjuangan beliau terhadap dunia Islam? Oke, yuk kita lihat videonya sama-sama. Sebentar. Oke, anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih cinta kepada Khulafaur Rasyidin, kita saksikan. Jejak petunjuk tentang Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum sahabat petunjuk. Selamat datang di channel membahas sejarah-sejarah Islam. Di video kali ini kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Lalu sekutunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam membangun armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan
membiayai perang Tabuk. Enggak cuma 300 ekor unta, seluruh harta yang dia miliki. Rasulullah itu meneteskan air mata saking bangganya sama Utsman bin Affan. Nah, karena kedermawanan Utsman bin Affan itulah maka Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan kedua putrinya. Bukan dua-duanya langsung dinikahin ya, enggak. Satu dulu dengan siapa tadi? Ruqayyah. Nah, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah sakit. Dan pada saat perang Badar, Ruqayyah meninggal dalam keadaan sakit. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi Muhammad menikahkan lagi dengan putrinya yang kedua, namanya Ummu Kulsum atau Ummi Kalsum. Ya, dinikahkan lagi dengan putri yang kedua, Ummu Kalsum. Tidak lama Ummu Kalsum pun meninggal dunia. Makanya Utsman bin Affan diberi gelar apa tadi? Zulnurain. Zulnurain. Apa arti Zulnurain? Dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya. Nah, karena kelembutan Utsman bin Affan, santunnya Utsman bin Affan, maka Rasulullah memberi gelar lagi, namanya Abu Laila. Orang yang sangat lembut hatinya, orang yang sangat wibawa, orang yang sangat dermawan. Saking lembutnya Utsman bin Affan, saking dermawan Utsman bin Affan, pernah Utsman bin Affan mau ke kamar mandi. Ya, kita tuh kalau mau keluar mandi, malaikat rahmat nggak ada beserta kita, malaikat Raqib Atid nggak ada di dekat kita. Ya, begitu mau ke kamar mandi, Utsman bin Affan menggelar sejadahnya di depan kamar mandi. Dia gelar, dia langsung berbicara, wahai malaikat rahmat penjagaku, aku akan ke kamar kecil. Silahkan kalian duduk di depan yang telah aku sediakan. Malaikat itu sampai hormat sama Utsman bin Affan. Saking apa, nak? Saking lembutnya Utsman bin Affan. Saking hebatnya Utsman bin Affan, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luar biasa lembut. Oke, ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya ya, Utsman bin Affan itu tadi sangat dermawan. Lalu Utsman bin Affan itu yang kedua adalah beliau mengumpulkan mushaf Al-Quran dan menuliskannya. Namanya kodifikasi Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan lah yang mempunyai jasa kodifikasi Al-Quran. Ada kisahnya nih. Utsman bin Affan menulis 5 mushaf Al-Quran dengan tangannya sendiri di atas kulit-kulit hewan lembu. Ditulis, ya. Kelimanya ditulis, dikirimkan ke kota Kufah, dikirimkan ke kota Khurasan, dikirim ke kota Mekah, ke kota Madinah, ke kota Suriah. Berapa kota yang dikirim tadi? 5. Dari hasil tangan Utsman bin Affan lah terlahir kodifikasi Al-Quranul Karim. Ya, itu jasa Utsman bin Affan. Apa tujuannya Utsman menulis Al-Quran? Satu, karena banyak para sahabat Nabi yang meninggal dunia ketika perang. Orang Arab itu banyak yang hebat hafalannya. Mereka jarang pintar menulis dan membaca, tapi hafalan mereka kuat-kuat, hebat. 30 juz Al-Quran hafal dalam 1 tahun. Itu orang-orang Arab hebat mereka untuk hafalannya. Maka karena banyaknya yang meninggal para penghafal Quran, maka Utsman bin Affan menulis mushaf Al-Quran. Oke, kita langsung diskusi, ya. Namun sebelum diskusi, Ibu mau tanya ada, ya. Habibie aja langsung ya. Bu, Habibie udah tunjuk tangan. Ada apa sayang? Mau nanya apa? Bu, kenapa Al-Quran yang ada di kota Khurasan atau Tasken tidak hancur di sini? Ya, anak-anak sekalian, Al-Quran yang di kota Khurasan tidak hancur. Yang di 5 kota sudah hancur karena termakan zaman dan usia, dimakan rayap dan sebagainya. Di kota Khurasan yang sekarang ada di kota Tasken. Kota Tasken itu adanya di provinsi Uzbekistan. Ada di negara Uzbekistan, daerah jajahan Uni Soviet yang dulu. Nah, di daerah Tasken ini Al-Qurannya tidak hancur sama sekali. Ada sebabnya.
Kenapa sebabnya? Karena pada saat Utsman bin Affan menulis Quran yang disimpan di kota Taskent tersebut, Utsman bin Affan sedang menulis, lalu Utsman bin Affan sholat sunnah tahajud, dibunuh dari belakang, ditusuk oleh seorang yang sangat membenci Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, lalu darahnya muncrat mengenai Al-Quran yang ditulis tadi. Maka Allah menyelamatkan Al-Quran tersebut dari kepunahan. Allah menyelamatkan Al-Quran tersebut dari kehancuran. Sebab apa? Karena ada darah orang yang mulia, darah Utsman bin Affan. Dan itu membuktikan bahwa Allah menyelamatkan para syuhada yang telah gugur di medan perang. Gitu ya, itu pertanyaannya sayangnya. Sudah cukup? Oke, sekarang kita diskusi. Yuk, silakan kelompoknya. Kelompoknya silakan dibagi dulu. Ya, Reza mau bertanya? Oke, silakan Reza. Guru, Utsman bin Affan membuat 5 buah penulisan Al-Quran Ya. dan ditaruh di 5 tempat. Apa saja Bu tempatnya? Oh iya tadi, oke. Ibu jelaskan kembali. Ada 5 tempat yang dibikin, yang ditaruh Al-Quran buatan Utsman bin Affan. Pertama Mekah, 2 Madinah, ketiga Syria. Syria itu sekarang di kota Yaman, Tarim, ya di situ. Yang ketiga di kota Kufah. Kufah itu di kota Irak atau Iran, ya Irak dan Iran itu satu. Dulu namanya Basrah juga. Yang terakhir di kota Khurasan, yang tadi Ibu sampaikan tadi, ya kota Uzbekistan, kota Taskent namanya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, kalian ada berapa kelompok? Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kelompok, silakan. Ya. Kalian mereview yang tadi Ibu sampaikan. Pada saat di awal yang telah Ibu terangkan kepada kalian, ya, direview yang tadi Ibu sampaikan. Utsman bin Affan bikin berapa mushaf? Ya, di kota mana saja? Ya nak ya, di kota mana saja yang ditaruh mushafnya? Lalu kenapa mushaf yang di kota Khurasan atau yang di kota Uzbekistan tidak hancur? Direview di situ. Ya sayang ya. Oke, silakan. Ditulis reviewnya di bawah sini. Ditulis sampai tadi Ibu sampaikan. Ditulis. Ya. Tulis nama kelompoknya, nama ketuanya, lalu yang tadi Ibu sampaikan disimpulkan, direview. Dari mulai jasa Utsman bin Affan yang pertama apa tadi? Memperkuat armada peperangan. Ya, ditulis. Lalu apa lagi tadi? Kodifikasi Al-Quran. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, ada kesulitan? Beda, mudah nggak? Iya, baik. Ibu minta 1 kelompok saja untuk maju pada siang hari ini. Yang sudah siap, kelompok siapa? Oh, kelompok Habibi, kelompok 1. Oke, silakan. Silakan maju. Di bawah hasil kelompoknya. Bagi semua kelompoknya. Sebutkan nama ketua kelompok dan nama kelompoknya. Oke, langsung diceritakan. Sayang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dan Danis, Raska, dan Gilang. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang jasa Utsman bin Affan. Jasa Utsman bin Affan. Yang pertama, memperkuat armada perang. Kedua, mengkodifikasi Al-Quran atau membuat mushaf Al-Quran. 3. Memperluas wilayah Masjid Nabawi. Dan jasa-jasa Utsman bin Affan adalah sebagai Khalifah Ur-Rasyidin yang ketiga. Dia memiliki sifat dermawan, bijaksana, jujur. Pada masa Utsman terjadi perluasan wilayah Islam secara signifikan. Karena sifatnya, Rasulullah menikahi kedua putrinya dengan Utsman bin Affan yang bernama Ruqayyah dan
Kalsum. Dan Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain yang artinya orang yang memiliki dua cahaya karena dia menikahi kedua anak Nabi. Karena sifatnya yang lembut, dia juga diberi gelar Abu Laila. Utsman juga berjasa dengan membuat kodifikasi Al-Quran, yaitu proses pengumpulan, penulisan, dan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman bin Affan menyebarkan kodifikasi Al-Quran ke 5 kota, yaitu Kufah, Mekah, Madinah, Suriah, Khorasan. Oke. Al-Quran yang berada di kota Khorasan atau Tasken tidak hancur karena terkena darah dari Utsman bin Affan karena dibunuh oleh pembencinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Kenapa Khalifah Utsman bin Affan diberikan gelar Zunnurain? Karena memiliki dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan menikahi 2 orang putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Kenapa Quran Utsman bin Affan yang ada di Uzbekistan tidak hancur? Karena terkena darah Utsman bin Affan saat menulis yang dibunuh oleh pembencinya. Oke, tepuk tangan. Iya, bagusnya ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya, anak Bu Guru. Ada lagi? Tidak ada? Oke, Gung bertanya. Kenapa Utsman bin Affan memperkuat armada perang Islam? Sebagai tujuan apa? Supaya apa? Agar memperluas wilayah Islam. Iya. Agar Islam bisa jaya kembali. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Semakin luas dan semakin jaya kembali. Oke, terima kasih kelompok Habibie sudah sangat bagus sekali mempresentasikan hasil dari diskusinya pada siang hari ini. Silakan, terima kasih. Pegangan sekali lagi. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, hari ini pelajaran kita sudah selesai, yaitu jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kita review materi hari ini ya. Apa saja jasa-jasa dari Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama siapa? Yang mau jawab? Oke, Windy. Memperkuat armada laut. Ya, memperkuat armada peperangan Islam, angkatan perang Islam ya. Oke, yang kedua siapa yang menjawab? Oh, Reza silakan. Memperluas Masjid Nabawi. Memperluas Masjid Nabawi. Yang ketiga, Membuat modifikasi Al-Quran atau mushaf Al-Quran. memperkuat, Membuat modifikasi Al-Quran atau membuat mushaf Al-Quran. membuat kodifikasi Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Ya, itu diantaranya jasa-jasa Utsman bin Affan. Seperti yang tadi yang pertama, memperkuat armada perang Islam. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi. Yang ketiga, membuat kodifikasi Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Alhamdulillah ya, ditanamkan dalam diri kalian contoh-contoh yang diberikan dari Utsman bin Affan, yaitu sifat apa tadi? Kedermawanan dia. Terus sifat apa lagi? Kelembutan hatinya dia. Terus Bijaksana. bijaksananya dia. Apa lagi? Jujur. Terus apa lagi? Akhlak yang luar biasa, akhlak yang mulia, ya, memuliakan semua manusia, baik kawan maupun lawan. Ya, dicontoh akhlak beliau, kita dalam kehidupan sehari-hari kita implementasikan, kita laksanakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari Utsman bin Affan, terutama adalah sifat kedermawanan dia yang tidak pernah pelit untuk mendermakan seluruh harta maupun kehidupannya demi kejayaan Islam. Baik anak-anak sekalian.
sekalian, sebelum tutup, untuk pertemuan akan datang kita membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Ya, insya Allah kita akan bahas Khulafaur Rasyidin yang keempat. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ilahi wa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.